Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali ulasan kita di dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji ala madhhabil Imam Syafi'i rahimahullahu taala di pembahasan tentang kaifiyatus shalah. Insyaallah nanti juga kita akan bahas bagian dari arkanus shalah. Qala al-musannifuna rahimahumullahu taala wa nafa'na bi ulumihim fid dharain. Kaifiyatus shalah, tata cara atau kaifiyat salat. Adadu rakaatiha. Yang pertama, kaifiyat salat ini tentang jumlah rakaat salat. Ya, ini kalau ini insyaallah mudah ya. Kita semua sudah tahulah ya. Kita baca cepat saja ya. Indama faradallahu 'alal muslimin as-salawatil maktubah, ketika difardukan oleh Allah kepada kaum muslimin salat wajib itu, jaa Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam kama marra ma'ak, datanglah Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sudah dibahas yang lalu ya. Hadis Jibril mengajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yudhabbitu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam waqta kulli minha ibtida'an wa intihaa, untuk memberikan perincian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam perihal waktu masing-masing dari salat 5 waktu atau salat fardu tersebut. Ibtida'an wa intihaan, baik permulaannya dan juga akhirnya. Jadi waktu salatnya dimulai kapan, kemudian berakhirnya kapan. Itu sudah kita ulas pada kesempatan yang lalu. Kemudian selain itu Jibril juga menjelaskan tentang jumlah rakaat masing-masingnya. Wa yuwaddihu lahu adada rakaati kulli minha. Jibril menjelaskan kepada beliau jumlah rakaat masing-masing dari salat maktubah. Wa hiya kama yali, yang ini sebagai berikut. Salatul Fajr, atau kalau kita biasa lebih populer dengan nama salat subuh, biasa disebut salatul Fajr, bisa juga disebut salatus subah, atau juga yang menyebutnya salatul qadah. Itu rakaatani, 2 rakaat, biqiyamaini wa tasyahhudin akhir, dengan 2 kali berdiri dan tasyahud akhir. Tasyahud 1 kali, ya, ini tasyahud akhir. Kemudian salat zuhur, ya, salat zuhur 4 rakaatin bi tasyahhudain, 4 rakaat dengan 2 tasyahud. Ini ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir. Awwaluhuma ala ra'si rakaatain, yang pertama itu adalah dilakukan di penghujung rakaat yang kedua. Wasani fi akhiris shalah, kemudian tasyahud yang kedua pada akhir salat sebelum salam. Kemudian salatul asr, salat asar sama ya, 4 rakaatin ka salatiz zuhur, 4 rakaat sebagaimana salat zuhur. Tasyahudnya juga sama. Lalu salatul maghrib 3 rakaatin bi tasyahhudain, 3 rakaat dengan 2 tasyahud. Awwaluhuma ala ra'si rak'atain, yang pertama itu di penghujung rakaat yang kedua. Wasani fi akhiris shalah, kemudian yang tasyahud keduanya di penghujung atau di akhir salat. Lalu salatul isya 4 rakaatin mislu zuhri wal asr, ini 4 rakaat semisal dengan zuhur dan asar. Ini sama-sama juga 2 tasyahud ya. Cuma nanti bedanya kalau isya itu disunnahkan 2 rakaat pertama dengan bacaan jahar ya. Itu nanti kita bahas di sunnah-sunnahnya ya. Kalau rakaat insyaallah cukup jelas ya. Sekarang kita masuk di pembahasan arkanus shalah ya. Rukun-rukun salat ya. Nanti kalau ada pertanyaan tentang jumlah rakaat boleh ya sekalian ya, setelah kita bahas rukun-rukun salat ya. Sebelum kita lihat makna kita lihat detail ya rukun salat apa saja, kita lihat maknanya ya, makna rukun.
Apa arti rukun itu? Ruknus syai'i ma kana juz'an asasiyan minhu. Rukun sesuatu itu adalah bagian asasi dari sesuatu itu. Jadi kalau disebut rukun salat berarti dia bagian asasi dari salat. Tidak boleh tidak harus dipenuhi. Ya, kal jidari minal ghurfah, seperti dinding sebagai rukun dari kamar. Kamar itu kalau tidak ada dindingnya tidak disebut kamar ya. Itu contoh ya. Jadi dinding itu menjadi rukun bagi kamar. Fa ajza'us sholati idzan arkanuha. Maka bagian-bagian salat ini yang asasi ini, kalau begitu berarti merupakan rukun-rukunnya. Kar ruku' was sujudi wa nahwihi, seperti ruku' dan sujud ya, dan semisalnya. Wala yatakamalu wujudus sholati wala tatawaffaru sihhatuha illa bi ay yatakamala fiha jami'u ajza'iha bisyakli wat tartibil waridain an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sempurna keberadaan salat dan tidak terpenuhi sahnya kecuali ya terpenuhi padanya seluruh bagian-bagiannya dengan bentuk dan urutan yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagian-bagian salat itu tidak boleh dikarang ya. Jadi kalau rukuknya setiap rakaat sekali, ya sekali saja, jangan ditambah ya. Kalau ada riwayat misalnya untuk sholat gerhana 2 kali ruku, ya 2 kali ruku 1 rakaat ya. Jadi itu berdasarkan semata-mata perkara yang warid, yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh dikarang. Kalau subuh sudah 2 rakaat, ya jangan ditambah lagi. Bukannya mendapatkan tambahan pahala, malah dapat dosa. An Jibril alaihissalam, itu dari Jibril alaihissalam. Maksudnya berdasarkan tuntunan ya Rasulullah SAW yang itu beliau dapatkan pengajarannya dari Jibril alaihissalam. Tentu ini wahyu. Ya. Wa yatalakhasu adadu arkanis salati fi 13 rukna. Ya, secara ringkas ya, bisa dirangkum jumlah rukun-rukun salat itu dalam 13 rukun. Ada 13 ya. Karena cukup panjang, sebagiannya kita bahas pada pertemuan mendatang ya. Kita bahas sebagiannya pada malam hari ini. Tidak usah bingung kalau di kitab-kitab Syafi'i yang lain angkanya tidak sama ya. 13, mungkin ada yang 17 ya, dan 16 dan sebagainya. Karena ya ada variasi dalam penetapannya, tapi kurang lebih secara substansi samalah ya. Nah, di sini kita pakai yang ditulis oleh para penyusun kitab Al-Fiqhul Manhaji ini ya, para ulama terkemuka, ada 13 ya. Nashrahu kulla wahidin minha ala hiddah. Kami akan menjelaskan masing-masingnya ya satu persatu diantaranya ya secara detail ya sebagai berikut. Ya, kita lihat dulu dari yang pertama niat ya, an-niyah. Ini juga sudah pernah kita bahas waktu membahas tentang thaharah ya, wudu ya, tayammum. Itu semua ada niatnya ya. Jadi salat pun demikian, an-niyah. Ya, nomor 1. Wa hiya qasdus syai'i muqtarinan bi awwali ajza'i fi'lihi wa mahalluhal qalb. Yaitu bermaksud ya, melakukan sesuatu yang itu berbarengan dengan awal bagian pengerjaannya. Jadi niat itu berbarengan dengan awal ibadah. Jadi niat sholat berarti dimulai ketika orang melakukan takbiratul ihram, bukan sebelumnya atau setelahnya, tetapi muqtarinan bi awwali ajza'i fi'li ya. Berbarengan dengan awal bagian perbuatan ibadah itu atau sholat ya. Wa mahalluhal qalb ya, tempatnya itu di dalam hati ya. Jadi niat itu tidak diharuskan diucapkan karena memang bukan tempatnya di lisan. Niat itu di dalam hati ya. Ini saja memang dalam mazhab Syafi'i ada mustahab namanya ya, dianjurkan kalau dengan melafazkan itu semakin mengokohkan ya. Wa daliluha qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya ya sebagaimana yang sudah biasa kita sampaikan itu adalah
sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Ya, ini sudah sering kita bahas di sini ya, dari riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ya, wala budda li sihhatiha an taqtarina bi takbiratil ihram. Ya. Harus ya untuk sahnya niat ini dia bareng dengan takbiratul ihram. Jadi jangan sebelum atau setelah, tetapi berbarengan. Ya, bihaitsu yakunu qalbuhu muntabihan asna at-talaffuzi bit takbir ila qasdis shalah, mutadhakkiran naw'aha wa fardiyataha. Wala yushtaratu tahrikul lisani biha. Di mana yang bersangkutan itu hatinya itu dalam keadaan sadar. Ya, dia menyadari ketika dia takbir itu dia menyadari bahwa ya ketika dia melafazkan takbir Allahu Akbar, dia menyadari bahwa dia itu melaksanakan salat. Ya, ingat salat apa yang dia kerjakan jenisnya, misalnya salat maghrib ya. Ya, dan itu adalah salat fardu. Oh, ini adalah salat fardu maghrib. Itu saja minimalnya niat itu. Jadi pada saat takbir ya dalam hati kita itu menyadari bahwa kita itu melaksanakan salat maghrib yang hukumnya wajib fardu. Wala yushtaratu tahrikul lisani biha. Tidak dipersyaratkan ya, menggerakkan lisan ya, dengan niat itu, artinya untuk melafazkannya tidak dipersyaratkan. Jadi bukan syarat ya. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, al-qiyamu ma'al qudrati fi sholatil mafruḍah. Ini berdiri ya, bersama dengan kemampuan. Artinya bagi yang mampu ini ya, dalam sholat fardu. Jadi berdiri dalam sholat fardu itu hukumnya harus ya menjadi rukun. Tidak sah sholat fardu kita kalau mampu berdiri tapi tidak berdiri. Itu untuk sholat fardu. Nanti untuk sholat sunnah ada catatan lain ya. Tidak wajib berdiri ya. Tapi pahalanya kurang. Kalau mampu berdiri tapi dia tidak berdiri ya. Tetap boleh ya dia duduk untuk sholat sunnah bahkan berbaring. Hanya saja pahalanya berkurang. Kalau dengan catatan memang mampu berdiri. Tetapi untuk sholat fardu ya harus berdiri, itu rukun. Tidak sah sholatnya kalau tidak berdiri. Dalilu hadzal rukni ma rawahul Bukhari an Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala. Dalil rukun ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Imran bin Husain ini bercerita, dia pernah sakit, dia punya penyakit bawasir. Kanat bi bawasir. Punya sakit ya, bawasir. Fasaltu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anis shalah. Lalu aku menanyai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang salat. Ya, bagaimana salat saya ini? Saya ini sakit bawasir. Faqala, lalu beliau bersabda, "Shalli qa'iman." Salatlah dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan. Jika tidak mampu maka duduk, dalam keadaan duduk. Fa illam tastati fa ala jambin. Jika tidak mampu duduk juga, maka dengan berbaring. Ini bawasir ini maradun fi makhrajid dubur. Ini penyakit yang biasanya ada di dubur gitu ya. Penyakit wasir ya, tahu ya? Selain wasir apa istilah lainnya dia? Ambeien ya. Yang mungkin lebih familiar ambeien ya, atau wasir ya. Baik, kemudian ada catatan tambahan, ini penting sekali ya bagi orang yang sholat tidak dalam keadaan berdiri karena sakit. Ini ada catatannya ya. Baik, kita baca dulu ya ketentuan berdiri ini ya. Afwan ya, yang baru masuk minta tolong di mute ya, biar tidak ganggu suaranya ya. Baik, wa inna ma yu'tabaru ar-rajulu qa'iman idza kana muntasabal qamah atau muntasibal qamah. Jadi seseorang itu dianggap berdiri jika memang tegak berdiri ya, tahu berdiri ya. Bukan membungkuk ya, bukan, berdiri. Fa izan hana duna uzrin, kalau dia menunduk tanpa uzur, bihaisu amkana an tulami sarahatu yadihi rukbatahu batalat salat. Bahkan kalau dia sampai menunduk tanpa uzur ya, di mana memungkinkan tangannya itu menyentuh lututnya, maka batal salatnya. Tidak dianggap berdiri.
Kalau sampai menunduk sedemikian rupa sampai hampir posisi ruku itu ya, maka itu batal salat. Li'anna ruknal qiyami fuqida fi juz'in min salati. Karena rukun berdiri tidak terpenuhi pada bagian dari salatnya. Jadi kalau berdiri ya berdiri. Ya. Beda kalau ada orang memang punggungnya agak bungkuk ya. Mohon maaf yang agak bungkuk ya enggak apa-apa karena memang kondisi ya. Wa idza qadara al-musalli 'ala al-wuqufi fi ba'di salatihi. Nah, ini hati-hati ini, perhatikan betul ini. Ini kadang-kadang ada orang salat karena dia sakit, lalu dia salat duduk ya. Nah, ini diperhatikan ya. Ini ada catatannya. Wa idza qadara al-musalli 'ala al-wuqufi fi ba'di salatihi. Kalau mampu orang yang salat itu untuk berdiri di sebagian salatnya, wa ajiza fi ba'dihi al-akhar, dan dia tidak mampu pada bagian yang lain, maka bagaimana? Waqafa haitsu yumkinuhu dzalik. Dia berdiri ya dalam dia berdiri ketika memungkinkan untuk berdiri. Wa jalasa fi sa'iriha, dan dia duduk pada selainnya. Jadi begini, ada orang itu dia sebetulnya mampu berdiri. Ya, cuman yang kesulitan itu sujud. Ya, paham ya? Dia kesulitan untuk sujud, atau dia kesulitan ruku. Nah, punggungnya itu hanya bisa lurus, kalau sampai bengkok itu sakit. Nah, misalnya kalau dia ruku itu sakit atau dia sujud itu sakit. Maka yang begini, ketika dia posisinya misalnya baca Al-Fatihah ya dan sebagainya, dia wajib berdiri. Dia wajib berdiri. Ya. Ini suara mana ini yang berisik sekali ya, afwan ya. Bisa dibantu untuk di unmute ini yang ya, minta tolong ya para peserta online yang hadir ya di unmute semua ya, jangan di mute semua biar tidak ada suaranya ya, cukup mengganggu ya. Baik, saya ulangi ya. Jadi kalau dia mampu berdiri sebagiannya tidak mampu, maka yang dia mampu dia wajib berdiri. Ya. Jadi kalau dia bacaan Al-Fatihahnya bisa berdiri, maka tidak boleh dia duduk. Ini dalam sholat fardu. Ya. Jangan sampai dia mampu berdiri tapi dia duduk. Nah, dalam mazhab Syafi'i tidak benar yang begitu ya. Jadi mana bagian yang dia tidak mampu, keringanannya di situ. Dia tidak mampu sujud di lantai misalnya ya, maka ya tidak mengapa dia duduk di kursi, sujudnya menunduk ya. Tapi kalau takbiratul ihram dia masih mampu berdiri, dia wajib berdiri. Ya, dia berdiri, baca Al-Fatihah berdiri. Ruku dia masih bisa berdiri enggak ketika ruku? Masih bisa. Berarti pada saat ruku wajib berdiri. Kapan dia tidak bisa? Ketika sujud. Nah, maka sujudnya saja yang diberikan keringanan. Ya. Untuk duduk. Ya, bisa dipahami ya? Jadi ketika selesai Sami Allahu liman hamidah, dia mau sujud dia tidak mampu, maka dalam keadaan seperti itu dia bisa duduk, dia duduk saja baru kemudian dia sujud sedikit. Atau sebaliknya, dia tidak mampu berdiri tapi dia bisa sujud. Paham maksudnya? Ada orang tidak mampu berdiri tapi bisa sujud. Maka yang begini tidak boleh sujudnya di atas kursi. Dia wajib sujud menyentuh tanah itu, lantai itu. Jadi jangan dia duduk lalu sujud di atas tempat duduknya, keliru ya. Kalau dengan catatan dia mampu sujud, nah berarti sujudnya harus sujud seperti biasa ya. Prinsipnya seperti itu ya. Jadi yang tidak mampu itu yang diberikan keringanan ya. Wa kharaja bi qaidis salatil mafruḍatis shalawatul nafilah, atau wa kharaja bi qaidis salatil mafruḍatis shalawatin nafilah. Ya, jadi keluarkan berdasarkan ketentuan salat fardu itu adalah salat sunnah, salat nafilah. Artinya yang wajib berdiri tadi dikasih catatan ya bahwa al-qiyamu ma'al qudrati fis salatil mafruḍah. Jadi pada sholat fardu. Kalau sholat sunnah gimana? Sholat sunnah bukan rukun berdiri itu. Ya. Jadi untuk sholat sunnah bukan rukun ya, berdiri itu.
Fa innal qiyama biha mandubun mutlaqan. Berdiri, sesungguhnya berdiri untuk sholat nafilah itu dianjurkan secara mutlak. Jadi bukan wajib ya. Jadi kalau ada orang sholat sunnah duduk, nggak usah heboh ya, nggak usah rame ya. Bisa saja memang dia memilih meninggalkan berdiri, meskipun ya harus dipahami ini pahalanya berkurang ya. Nanti ada hadisnya di bawah ya. Falahu ayyajlisa fiha sawa'an kana qadiran amla. Dia boleh duduk ya pada sholat nafilah, baik dia mampu berdiri atau tidak. Rawal Bukhari anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan oleh Al-Bukhari sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla qa'iman fahuwa afdal. Ini dalam konteks salat sunnah ya. Siapa salat dalam keadaan berdiri maka itu afdal. Wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im. Siapa salat dalam keadaan duduk maka baginya setengah pahala orang yang berdiri. Wa man shalla na'iman falahu nisfu ajril qa'id. Siapa yang salat dalam keadaan berbaring, naim ini bukan tidur ya. Tidak ada orang salat tidur itu ya. Maksudnya salatnya dalam keadaan berbaring, falahu nisfu ajril qa'id, maka baginya setengah pahala orang yang duduk. Jadi orang salat sunnah itu boleh dalam keadaan berbaring, duduk. Nah, cuman hati-hati ya, sekali lagi mengamalkan yang begini di tengah masyarakat ya. Jangan sampai malah menimbulkan fitnah. Ini orang ngapain sholat baring, sehat walafiat, sholat duduk padahal sehat. Sebetulnya kalau sholat sunnah memang boleh, tapi pahalanya lebih sedikit, separuh dari yang berdiri. Kalau dalam keadaan duduk ya. Jadi wal muradu bin naim, yang dimaksud dengan naim di sini bukan tidur ya, tetapi al muttaji, berbaring ya, sholat dalam keadaan berbaring. Itu rukun yang kedua. Jadi yang pertama tadi niat, yang kedua berdiri. Nah, yang ketiga takbiratul ihram. Dalil dzalika ma rawahu Tirmizi wa Abu Dawud wa ghairuhuma annahu sallallahu alaihi wasallam qala. Dalil hal tersebut adalah riwayat At-Tirmizi dan Abu Dawud ya, dan lain-lain. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Miftahus shalatit tuhur wa tahrimuhat takbir wa tahliluhat taslim." Pembuka salat itu adalah suci, tohara. Kemudian yang mengharamkannya itu adalah takbir. Artinya ini takbiratul ihram maksudnya ya. Tahrim maksudnya tidak boleh lagi ada aktivitas lain selain sholat ketika orang selesai mulai melakukan takbiratul ihram. Wa tahliluhat taslim, dan yang menghalalkannya adalah salam. Artinya mau melakukan aktivitas di luar sholat, nah, itu boleh setelah salam. Ya. Jadi itu dalilnya ya sebagai rukun. Nah, kaifiyatuha, tata caranya, la budda min lafzati Allahu Akbar. Ini harus menggunakan lafaz Allahu Akbar. Kita tahulah ya, Allahu Akbar. Hanya saja dalam mazhab Syafi'i ini ada tambahan ya. Wala tadurru ziyadatu la tamna'ul ism. Jadi tidak mengapa ada tambahan yang tidak mencegah penamaan itu. Ini nama Allah ya. Misalnya ya kita tambahkan Qallahul Akbar, seperti lafaz Allahul Akbar, dia pakai alif lam. Jadi bukan Allahu Akbar tapi Allahul Akbar. Nah, tidak mengapa. Masih boleh ya. Atau Allahul Jalilul Akbar. Dia tambahkan al-jalil di tengahnya, Allahul Jalilul Akbar. Cuman ini kan tidak lazim ya. Jadi hati-hati juga ini mengamalkannya ya. Sampai kita amalkan lalu ramai di masyarakat ya. Tapi secara fikih boleh ya. Falau zada kalimatan laisat min sifatillahi ta'ala. Sekiranya yang bersangkutan menambahkan kata yang bukan dari sifat Allah Ta'ala. Kaqaulihi Allahu huwal akbar, seperti misalnya dia ucapkan Allahu huwal akbar, dia tambah kata huwa. Au ghayyara sighah, atau dia mengubah redaksinya, ka'an qal, misalnya dia mengatakan akbaru Allah, akbarnya di depan, akbar pada Allah, maka lam yasihat takbir, tidak sah. Atau kalau mau sederhana ya Allahu Akbar, enggak usah aneh-aneh lah ya. Enggak usah aneh-aneh ya. Ini
pengetahuan tambahan ya. Jadi kalau misalnya ada yang melakukan juga kita tahu ya. Dalilu dzalika daruratul ittiba'i li fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad kana sallallahu alaihi wasallam mulaziman fi takbiratil ihram li hadhihi sighah. Jadi dalil hal itu ya karena daruratul ittiba', keharusan kita mengikuti ya, ittiba' kepada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memang Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa ya dalam takbiratul ihram menggunakan redaksi itu. Nah, kemudian ada syaratnya ya, syarat-syarat takbiratul ihram. Ini penting ya. Syurutuha, syarat-syaratnya ya. Yushtaratu li sihhati takbiratul ihrami mura'atul umurit thaliyah. Dipersyaratkan agar sah takbiratul ihram itu memperhatikan beberapa perkara berikut. Nah, perhatikan yang pertama, poin A, ayyatalaffaz biha wa huwa qa'im. Dia melafazkannya dalam keadaan berdiri. Ya, falau nataqa biha asna al-qiyami ila sholati lam tasih. Seandainya dia mengucapkannya saat sedang naik berdiri untuk sholat, tidak sah. Misalnya kan selesai qomat itu kan, dia masih duduk, ceritanya dia masih duduk. Ya, kemudian imam takbiratul ihram, Allahu akbar, dia ikut. Tapi dia ikutnya masih sementara sedang berdiri begini, dia sudah takbir memang tuh, Allahu akbar, tidak sah. Harusnya Allahu Akbarnya itu sudah dalam posisi qaim, ya, dalam posisi berdiri. Kemudian yang kedua, ayyan tabiqa biha hal istiqbalil qiblah. Dia mengucapkan lafaz takbiratul ihram itu dalam keadaan menghadap kiblat. Jangan masih, misalnya begini ya, dia ingatkan ada anak-anak ribut di belakang, jangan ribut, jangan ribut. Nah, setelah itu dia takbir Allahu Akbar masih menghadap ke sana. Itu tidak sah, ya. Jadi pastikan dia sudah menghadap kiblat baru bertakbiratul ihram. Kemudian yang ketiga, poin C, antakuna bil lughatil arabiyyah. Harus dengan bahasa Arab, Jangan gaya-gaya ganti itu, terjemahkan itu Allah Maha Besar itu ya. Tidak boleh ya. Harus dengan bahasa Arab. Hanya saja memang ada catatan sedikit. Lakin man ajiza anha bil arabiyyah. Tetapi orang yang tidak mampu melakukan itu dengan bahasa Arab. Ini misalnya baru masuk Islam ini ceritanya ya. Masuk Islam jam 11, setengah 12. Habis itu azan zuhur. Belum sempat dia belajar melafazkan Allahu Akbar yang benar ini. Sebut Allahu Akbar dia, mohon maaf karena dulunya ahlul kitab ini tidak bisa menyebut Allah yang tebal. Allahu ya, tidak bisa, harus diajari khusus. Nah, kalian begini ya, kalau memang waktunya mepet belum sempat belajar, tapi kalau duhur rasanya masih sempat lah. Jangan sholat di awal waktu toh. Ajari dulu, masa lafaz takbir tidak bisa, ya. Tapi seandainya, ini kan berandai-andai, ya. Sekiranya ada orang sudah mepet waktunya, ya. Maghrib mungkin ya yang mepet ya. Nah, mepet waktunya, itu masih ya, wala yumakkinhu ta'allum, ya, wala yumakkinhu ta'allum fil waqti. Dia tidak memungkinkan ya, lam yumakkinhu ta'allumu fil waqti, tidak memungkinkan dia belajar ya dalam waktu yang sempit itu. Maka bagaimana tarjama wa ata bimadulul takbiri bi ayyi lughatin sya. Dia boleh dengan terjemahan ya, atau dengan apa ya, kata-kata yang menunjukkan takbir dengan bahasa apa saja yang dia bisa, yang dia mampu. Tapi ini kan kondisi jarang ya. Wa wajaba alaihi ta'allumu in qadara ala dzalik. Ya wajib dia belajar kalau mampu. Jadi sudah waktunya ini masih cukup, belajar dulu. Jadi orang yang baru masuk Islam itu segera ajari sholat, ya, ajari takbir, ya, ajari al-fatihah, ya, rukun-rukunnya terutama. Kemudian yang keempat, syarat keempat takbiratul ihram ini, ayyusmi'a nafsahu jami'a hurufiha in kana sahihas sam'i. Dia memperdengarkan dirinya, ini paling minimal. Dia memperdengarkan dirinya seluruh huruf-huruf takbiratul ihram itu, ya, dengan catatan memang sehat pendengarannya. Bukan orang yang tuli. Jadi bukan takbiratul ihram itu dalam hati, itu maksudnya ya. Jadi takbiratul ihram itu diperdengarkan ke, minimal kita bisa dengar sendiri, minimal
Jangan juga terlalu besar toh. Ya, karena kan ada imam di depan. Jadi minimal Allah, kita bisa dengar Allahu Akbar. Dengan catatan pendengaran normal. Seluruh huruf-hurufnya. Jangan Akbar. Nah, yang atau Allah. Ya, jangan ya. Lengkap. Allahu Akbar. Minimal kita yang dengar, minimal. Kemudian yang terakhir ya musahabatuha lin niyati kama marra dzikru. Ya, berbarengan tadi dengan niat sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya ya. Di pada saat dia takbiratul ihram dia juga meniatkan dalam hati bahwa dia melaksanakan salat fardu apa ya. Baik, ikhwah fillah rahmatullahi alaikum, sampai di sini dulu ya. 3 syarat dulu ya, maaf 3 rukun dahulu ya. Karena masih banyak ini ya. Nanti rukun-rukun berikutnya kita bahas pada kesempatan selanjutnya. Kami berikan kesempatan terlebih dahulu, siapa tahu ada yang ingin didiskusikan ya berkaitan dengan 3 rukun yang pertama ini niat, kemudian yang kedua berdiri bagi yang mampu untuk sholat fardu, lalu yang ketiga takbiratul ihram. Ya. Silakan kalau ada ya. Kalau yang di online juga bisa ya, memanfaatkan kolom chat ya, atau secara lisan juga boleh ya. Silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini yang di masjid dulu ya, silakan. Ya, ini mohon maaf kalau sudah pernah berulang dulu terkait dengan sholat kita. Apakah kami pernah mendengar bahwa kalau kita misalnya menentukan bahwa saya bermazhab Syafi'i dalam perkara sholat rukun tadi termasuk wudunya semua mengikuti mazhab Syafi'i, tidak boleh kemudian dicampur-campur dengan pendapat mazhab yang lain gitu. Apakah memang demikian Ustaz? Pendapat itu sahih, benar atau bagaimana? Kemudian yang kedua, kalau ada orang yang kemudian sholat tapi mohon maaf dia tidak belajar, maksudnya dalam artian tidak bermajelis, lalu dia sholatnya itu mungkin ikut-ikutan gerakannya sebagainya pada orang lain yang dia lihat, apakah hal tersebut juga kemudian bisa dianggap sah sholatnya atau diterima Ustaz? Artinya tidak mungkin langsung talaki ke guru atau bermajelis seperti itu Ustaz. Ya, mungkin seperti itu. Baik. Ada lagi yang lain? Silakan secara online dulu ya. Saya kasih kesempatan online dulu ya. Satu. Silakan kalau ada. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan saya mau bertanya pada rukun kedua Pak, sholat sunnah yang berdiri tadi, di mana dikatakan bahwa kalau berdiri sholat sunnah dalam keadaan berdiri itu pahalanya lebih penuh atau lebih afdal. Dan kalau duduk itu pahalanya setengah dari pahala berdiri. Pertanyaan saya Pak, kalau misalnya terdapat uzur yang menyebabkan seseorang itu harus sholat sunnah dalam keadaan duduk, apakah pahalanya tetap setengah atau ada pertimbangan Pak? Ya. Baik. Cukup ya? Ya Pak. Ya. Terima kasih. Baik. 2 ya, satu lagi. Ada nggak online, secara online satu lagi kalau ada? Ya, kalau nggak ada ya yang di masjid silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkaitan dengan gerakan takbiratul ihram. Ada yang akhirnya pas datang langsung Allah. Mungkin. Iya. Mengangkat tangannya, mengangkat tangan. Ya. Pada saat takbir kan yang kita tahu itu kan di depan telinga atau di sejajar dada. Tapi dia tahu begini. Saya juga agak heran. Iya. Seperti apa itu Ustaz? Baik. Ada lagi? Ya, silakan. Bagaimana kalau misalnya Ustaz, biasa kita sholat ada gerakan-gerakan tambahan, misalnya kayak kita menggaruk atau seperti apa? Oh, itu nanti. Itu pembahasan pembatal ya. Ya. Jadi ini karena banyak pertanyaan, yang kita fokus ke rukun dulu ya. Jadi pertanyaan pertama tadi berkaitan dengan orang yang sholat. Yang kedua dulu ya, tentang orang yang sholat tetapi dia tidak belajar khusus, dia ikut-ikut saja ya.
Pertama begini ya, untuk sholat itu harus belajar khusus ya. Jadi jangan tidak cukup itu sekedar lihat orang kemudian bisa, itu nggak bisa. Dia harus talaki itu, karena sholat itu ada akwalnya, ada ucapan, bukan hanya af'al, bukan hanya perbuatan. Kalau perbuatan kita bisa lihat orang berdiri, ruku segala macam. Ada bacaan. Ya, Al-Fatihah itu harus talaki ya. Harus ada guru ngajarkan dia, ini bacaan takbiratul ihram itu begini, Al-Fatihah itu begini. Ya, jadi harus talaki itu, jangan, tidak benar juga itu belajar tapi belajar sendiri, itu tidak benar. Ya, bagaimana kita talaki itu belajar sendiri? Ya, karena akwal bacaan itu harus disimak oleh guru. Benar gak ini lafaz Allahu Akbar dengan lam yang tebal itu misalnya ya. Bahkan nanti dalam suratul Fatihah itu syaratnya lebih ketat lagi ya. Bahkan tasydidnya yang sekian belas itu harus terpenuhi. Satu saja tasydid tidak dibaca itu tidak sah itu Al-Fatihahnya. Tidak sah Al-Fatihah, tidak sah salatnya ya. Tapi nanti itu kita bahas. Jadi untuk menekankan bahwa ini harus belajar ya. Dan harus mengalokasikan waktu untuk bermajelis. Masa untuk belajar sholat tidak mau mengalokasikan waktu ya? Saya lihat orang saja sholat Ustaz, nanti saya ikuti mereka. Harus mengalokasikan diri. Ini pelajaran paling penting ini, sholat ini ya. Rukun Islam kita itu ya. Sholat itu. Bagaimana kita mau disebut muslim kalau sholatnya tidak benar? Jadi harus alokasikan waktu untuk belajar sholat. Nah, ini kita baru takbiratul ihram ini ya. Belum bacaan berikutnya ini. Itu saja harus talaki. Coba sebut Allahu Akbar. Nah, harus bisa itu. Dan itu tadi harus dilafazkan ya. Tidak boleh dalam hati. Itu syaratnya ya. Kemudian kalau untuk berbagai mazhab segala macam itu saya tidak tanggapi dulu lah ya. Itu prinsipnya begini, bagi awam ya ikutlah dulu ya. Ya, sebagaimana yang diajarkan ya dalam pembahasan mazhab Syafi'i. Jadi kalau tingkat lanjut ya sebenarnya bisa saja kalau dia mengikuti yang lain dalam beberapa persoalan, tapi itu pembahasan lain ya. Jadi prinsip sederhananya ya kalau awam ikut saja dulu ya, ikut saja dulu. Nanti kalau sudah paham dengan satu cara, nah nanti misalnya saya lebih sreg Ustadz kalau bacaan Al-Fatihahnya basmalah itu tidak jahar misalnya. Nah, itu kan berarti bukan mazhab Syafi'i, mazhab yang lain. Nah, itu pembahasan berbeda ya. Soal nanti kita bahas lah itu ya secara setelah kita tuntaskan dulu pembahasan. Kemudian bagaimana dengan orang yang tadi ya disebutkan ya, ada hadis tadi dalam pembahasan berdiri itu. Jadi ada hadis riwayat Al-Bukhari tadi, siapa yang sholat berdiri maka itu afdol. Nah, ini sholat sunnah sekali lagi ya. Siapa yang sholat duduk maka baginya separuh pahala orang yang berdiri. Kemudian pertanyaannya, ini ada orang memang dia beruzur tidak bisa berdiri, lantas dia sholatnya duduk. Gimana? Apakah tetap separuhnya orang berdiri atau penuh? Jawabannya kalau memang dia punya uzur sakit maka dia dapat penuh. Ya, jadi uzur sakit itu, jadi itu keistimewaan uzur sakit ya. Kita bisa mendapatkan pahala penuh seakan kita dalam keadaan sehat. Ya. Jadi bahkan bukan hanya orang yang uzur sakit, uzur safar juga bisa ya. Jadi misalnya uzur safar biasanya kita sholatnya 4 rakaat ya. Jadi zuhur asar kemudian karena safar dikosar jadi 2. Jangan lantas mengira wah pahalanya lebih sedikit, tidak. Ya. Bahkan dalam beberapa kondisi mengambil keringanan itu lebih utama daripada mengerjakan secara biasa. Jadi kalau punya uzur, sholatnya tidak bisa berdiri, duduk, ya nggak apa-apa itu, tetap dapat penuh. Atau bahkan berbaring, dia lagi diinfus di rumah sakit itu dibalut sedemikian rupa nggak bisa bergerak, nggak apa-apa, baring. Ya. Pahalanya nggak berkurang, tetap penuh. Jadi yang dimaksud dengan hadis ini orang sholat sunnah dia mampu berdiri tapi dia memilih duduk, nah, maka pahalanya separuh. Ya. Sekali lagi ini sholat sunnah ya. Jadi sholat fardu tetap wajib berdiri kalau mampu.
Kemudian tadi ada orang takbiratul ihram, bagaimana dengan tangannya? Kalau tangan ini memang bukan keharusan ya. Jadi dalam redaksi nanti sunnah-sunnahnya kita bahas ya di pembahasan sunnah. Tapi saya singgung sekilas. Jadi untuk tangan itu boleh saja ya, boleh saja ada hadis itu setara dengan kedua telinganya. Ada juga yang haswa mangkibaihi, setara dengan pundak ya. Apakah harus menghadap kiblat? Tidak harus juga ya. Bisa saja juga begini ya, ada juga yang begini, boleh ya. Ada juga yang begini juga boleh ya. Tapi itu di pembahasan sunnah-sunnah nanti ya. Di takbiratul ihram itu tidak harus mengangkat tangan. Jadi tidak dipersyaratkan takbiratul ihram itu mengangkat tangan. Boleh saja, bahkan angkatnya sebagian atau bahkan tidak mengangkat sama sekali juga tetap sah. Ya. Allahu Akbar, dia langsung begini. Boleh, atau Allahu Akbar bahkan dia tidak bersedekap. Tapi itu pembahasan sunnah. Nanti pembahasan sunnah panjang ya. Panjang, tapi sekilas saja ya. Jadi takbiratul ihram syaratnya tadi yang sudah kita bahas itu ada berapa? Ada 6 ya. Ada 5 ya. Ada 5 ya. Jadi dilapaskan dalam keadaan berdiri ya, kemudian menghadap kiblat ya, berbahasa Arab, ya memperdengarkan takbir itu setiap hurufnya seluruhnya ya, memperdengarkan minimal dirinya sendiri. Ya, kemudian berbarengan dengan niat. Itu saja. Masalah tangan dan sebagainya itu bukan keharusan dalam takbiratul ihram. Nanti masuk dalam pembahasan sunnah ya. Sama juga dengan nanti takbir untuk ruku ya dan sebagainya, itu urusan tangan bukan keharusan ya. Wallahu a'lam bissawab. Ada lagi kah ikhwafillah ya? Satu sesi lagi terakhir kalau masih ada sebelum kita tutup ya. Nggak ada ya, pas ya? Ya alhamdulillah kalau pas ya. Pembahasan tentang ini masih cukup panjang ya. Kita baru bahas 3 dari 13, jadi masih ada 10 ya. Mudah-mudahan bisa 1 kali atau 2 kali lagi pembahasan tentang rukun-rukun sholat ya. Dan saya harap ikhwas sekalian betul-betul mengikuti ini ya, karena penting sekali ya. Banyak orang itu sudah umur 30-40 tahun bahkan tidak tahu rukun sholat itu apa ya. Di sisi lain bukan rukun, dia mengiranya rukun. Adakah? Ada yang mau bertanya lagi ikhwas sekalian? Oh, enggak ada ya. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan dahulu. Ikhwafillah rahmatullahi alaikum. Ya, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang tentang membaca Al-Fatihah ya, ruku, i'tidal dan seterusnya ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.